Dunia kerja sedang berubah. Bukan pelan-pelan lagi, tapi sangat cepat. Otomatisasi, kecerdasan buatan, sistem kontrak yang semakin fleksibel, hingga profesi yang dulu kita kenal tiba-tiba menghilang. Banyak orang mulai panik, cemas, dan bingung harus berbuat apa. Rasanya seperti tanah yang kita pijak tiba-tiba bergeser tanpa peringatan. Tapi di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal, satu tombol ajaib yang membedakan mereka yang bisa bertahan dan bahkan berkembang dengan mereka yang akhirnya tertinggal. Tombol itu adalah berpikir kritis. Sekarang, dengarkan baik-baik. Berpikir kritis itu bukan soal menjadi orang yang paling pintar di ruangan atau selalu bisa menjawab pertanyaan sulit. Bukan juga soal terlihat keren dengan argumen-argumen rumit. Sama sekali bukan. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk tidak mudah panik ketika realitas di depan mata kita berubah. Ini adalah tentang ketenangan di tengah badai. Coba bayangkan skenario ini. Ada dua orang, sebut saja Budi dan Ani. Keduanya bekerja di bidang yang sama dan tiba-tiba pekerjaan mereka terancam oleh teknologi baru. Budi yang tidak terbiasa berpikir kritis langsung panik. Pertanyaan pertama di kepalanya adalah, "Waduh, pekerjaan saya hilang. Lalu saya harus jadi apa sekarang? Saya harus mulai dari mana?" Dia merasa dunia runtuh. Di sisi lain ada Ani. Ani sudah melatih kemampuan berpikir kritisnya. Ketika menghadapi situasi yang sama, reaksinya berbeda. Dia tidak langsung panik. Sebaliknya, dia mengambil napas, menenangkan diri, dan mulai bertanya, "Oke, pekerjaan ini memang hilang. Tapi masalah apa yang sebenarnya masih ada di industri ini? Masalah apa yang belum terselesaikan? Dan dengan skill yang saya punya, bagaimana saya bisa beradaptasi untuk menyelesaikan masalah baru itu?" Lihat perbedaannya. Budi fokus pada kehilangan, sementara Ani fokus pada peluang. Inilah inti dari semuanya. Pasar kerja hari ini sudah tidak lagi sama seperti dulu. Dulu mungkin yang paling dihargai adalah karyawan yang paling patuh, yang paling setia mengikuti perintah. Tapi sekarang aturannya sudah berubah. Pasar kerja modern memberi hadiah terbesar kepada mereka yang paling mampu membaca situasi, yang paling jeli melihat pola, dan yang paling cepat beradaptasi. Jadi apa sebenarnya berpikir kritis itu? Mari kita bedah lebih dalam. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk, pertama, memilah informasi, bukan menelannya mentah-mentah. Di era banjir informasi seperti sekarang, kita dibombardir berita, tren, dan opini setiap detik. Orang yang berpikir kritis tidak langsung percaya begitu saja. Mereka bertanya, dari mana sumbernya? Apa buktinya? Apa ada sudut pandang lain? Kedua, berpikir kritis adalah tentang menguji asumsi, bukan sekadar ikut arus. Banyak orang mengikuti sebuah tren karir hanya karena katanya menjanjikan. Mereka tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar cocok untuk saya? Apakah asumsi bahwa karier ini akan terus bagus 5 tahun ke depan itu valid? Orang yang berpikir kritis berani mempertanyakan keyakinan umum. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk melihat peluang saat orang lain hanya melihat ancaman. Coba kita ambil contoh yang paling nyata saat ini. Kemunculan AI atau kecerdasan buatan. Sebagian besar orang langsung panik. Pikiran mereka dipenuhi ketakutan. Pekerjaan saya akan digantikan oleh robot. Habislah saya. Namun orang yang berpikir kritis akan mendekati AI dengan pertanyaan yang berbeda. Mereka tidak melihat AI sebagai monster yang akan memakan pekerjaannya. Sebaliknya, mereka bertanya, "Oke, AI sudah datang. Mari kita lihat. Bagian mana dari pekerjaan saya yang sifatnya repetitif dan bisa diotomatisasi oleh AI? Dan bagian mana dari pekerjaan saya yang justru membutuhkan sentuhan manusia, seperti kreativitas, empati, atau negosiasi strategis?" Dengan pertanyaan itu, mereka bisa melihat celah. Mereka bisa mulai fokus untuk mengembangkan skill-skill yang tidak bisa digantikan mesin. Mereka bahkan bisa belajar menggunakan AI sebagai asisten pribadi untuk membuat pekerjaan mereka lebih efisien, sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal yang bernilai tinggi. Itulah bedanya. Yang satu lumpuh karena takut, yang satu justru menemukan cara untuk terbang lebih tinggi. Di pasar kerja yang sangat tidak stabil seperti sekarang, mencari kepastian itu seperti mengejar fata morgana.
Kepastian adalah ilusi. Jabatan, perusahaan, bahkan industri bisa berubah dalam semalam. Satu-satunya hal yang nyata, yang benar-benar bisa kita andalkan, adalah kemampuan kita sendiri untuk berpikir jernih di tengah ketidakpastian. Ketika Anda memiliki kemampuan berpikir kritis, Anda secara otomatis mendapatkan semacam imunitas terhadap berbagai masalah karier. Pertama, Anda tidak akan mudah tertipu oleh tren karier palsu yang hanya populer sesaat. Anda akan melihat melampaui hype dan menganalisis fundamentalnya. Kedua, Anda tidak akan terjebak dalam perangkap gelar tanpa relevansi. Anda akan paham bahwa yang penting bukan nama jabatannya, tapi skill dan kontribusi nyata yang bisa Anda berikan. Dan yang ketiga, Anda tidak akan menggantungkan seluruh masa depan dan identitas Anda pada satu jenis pekerjaan saja. Anda akan lebih fleksibel dan melihat diri Anda sebagai pemecah masalah, bukan sekadar seorang akuntan atau seorang marketing. Karena pada akhirnya di era sekarang ini, yang dibayar mahal bukanlah jabatan Anda. Bukan pula berapa lama Anda bekerja di satu perusahaan. Yang dibayar paling mahal adalah cara Anda berpikir. Kemampuan Anda untuk menganalisis masalah yang kompleks, menemukan solusi yang kreatif, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data, bukan emosi atau ketakutan. Dan sekarang mungkin Anda berpikir, wah kedengarannya hebat, tapi saya sepertinya bukan tipe orang yang bisa berpikir kritis. Saya tidak sepintar itu. Buang jauh-jauh pikiran itu. Ini adalah kabar baiknya. Berpikir kritis bukanlah bakat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Ini bukan sesuatu yang Anda dapatkan dari lahir. Berpikir kritis adalah sebuah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, ia bisa dan harus dilatih. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk melatih otot berpikir kritis Anda. Caranya sederhana. Mulailah dengan bertanya, mengapa? Bukan hanya bagaimana. Ketika atasan memberi Anda tugas, jangan hanya bertanya, bagaimana cara mengerjakannya. Tapi cobalah untuk memahami, mengapa kita perlu melakukan ini? Apa tujuan besarnya? Latih juga dengan berani untuk tidak setuju dengan mayoritas, tentu dengan alasan yang kuat. Jika semua orang di rapat setuju dengan satu ide, dan Anda melihat ada potensi masalah, beranikan diri untuk menyampaikannya secara konstruktif. Tanyakan, sudahkah kita mempertimbangkan risiko X atau Y? Dan yang terpenting, latih diri Anda untuk mengambil keputusan berbasis data, bukan berbasis ketakutan atau perasaan semata. Sebelum memutuskan untuk pindah karier misalnya, jangan hanya mengandalkan rasanya seru. Kumpulkan data, bicara dengan orang-orang di industri itu, pahami kenyataannya, baru ambil keputusan. Pasar kerja akan terus bergejolak. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita kontrol. Akan ada teknologi baru, model bisnis baru, dan tantangan-tantangan baru yang bahkan belum bisa kita bayangkan hari ini. Mengkhawatirkan semua itu hanya akan menguras energi Anda. Tapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Kemampuan Anda untuk berpikir. Kemampuan Anda untuk berpikir kritis. Anggaplah ini sebagai tombol anti panik pribadi Anda. Saat dunia di sekitar Anda terasa kacau, Anda selalu bisa menekan tombol ini, menenangkan diri, dan mulai menganalisis situasi dengan jernih. Dan percayalah, mereka yang memiliki kemampuan ini, mereka yang terus melatih cara berpikir mereka, bukan hanya akan bertahan di tengah perubahan. Mereka tidak akan hanya menjadi penonton. Mereka adalah orang-orang yang akan memimpin perubahan itu sendiri. Mereka yang akan menciptakan peluang baru dari apa yang orang lain lihat sebagai masalah. Jadi, mulailah hari ini. Latih cara berpikir Anda. Pertanyakan segalanya, jadilah seorang pemikir, bukan hanya seorang pekerja. Karena di masa depan, itulah satu-satunya jaminan yang Anda miliki. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.